Penang.com. Dampak pandemi COVID-19 ini dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Salah satunya paling berat adalah sektor transportasi massal. Contohnya MRT. Moda raya terpadu ini dikabarkan banyak jumlah penumpang yang menurun drastis. Kali ini aku mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih situasi stasiun dan kereta yang ada di MRT ini. Apakah masih sepi atau masih cukup ramai ya? Yuk ikutin aku kali ini. Pembatasan sosial berskala besar telah berdampak besar pada moda andalan paling modern di DKI Jakarta ini. Betapa tidak, sebelum PSBB diterapkan, jumlah penumpang per hari MRT Jakarta sempat menyentuh angka 90.000. Namun, saat PSBB pertama diterapkan, jumlah penumpang per hari telah melorot menjadi rata-rata di bawah 5.000 orang per hari, seperti di Maret, April, Mei 2020. Jumlah penumpang per hari hanya 1.000 sampai 4.000 orang. Dan di masa PSBB transisi, perlahan penggunaan MRT Jakarta kembali bangkit, di mana rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 13.000. Dan ketika belum lama ini PSBB kembali diterapkan, jumlah penumpang moda raya terpadu kembali merosot tajam. Seperti yang teman-teman bisa lihat, sepinya aktivitas di kereta dan stasiun MRT Jakarta pada tayangan ini. Berdasarkan informasi dari pihak MRT Jakarta, Stasiun Bundaran Hotel Indonesia disebut sebagai stasiun yang paling ramai dari 16 stasiun yang ada. Sebagai titik awal dan akhir MRT Jakarta fase 1, tentu ramainya stasiun ini mudah dipahami. Selaku perusahaan analisa dan monitoring media berbasis Australia, menyebut bila stasiun Bundaran HI ternyata menjadi yang paling populer dan dibicarakan oleh sekitar 64,4% traveler. Dan seperti inilah suasana sepinya stasiun MRT Bundaran HI pada tengah hari. Tepatnya, video ini kami rekam pada sekitar pukul jam 12 siang, yang pada waktu normal, stasiun ini sangat ramai oleh akses pekerja di sekitaran Tamrin. Nah sekarang, aku sudah ada di stasiun Bundaran HI. Beginilah teman-teman, tampak stasiun Bundaran HI. Pada PSBB jilid kedua ini, MRT Jakarta membatasi waktu operasionalnya di hari kerja mulai pukul 5 pagi sampai jam 9 malam, sedangkan untuk akhir pekan dimulai dari pukul 6 pagi hingga jam 8 malam. Bukan hanya itu saja, jumlah penumpang dalam satu gerbong pun dibatasi. Per gerbong hanya diisi oleh 62 sampai 67 orang. Kebijakan ini diambil agar penumpang dapat menerapkan physical distancing dalam jarak aman. Setelah bertolak dari stasiun Bundaran HI, saat ini aku berada di stasiun Istora Mandiri. Stasiun ini termasuk yang ramai dipadati pada hari kerja. Pasalnya, akses di stasiun ini menghubungkan ribuan pekerja dan profesional di kawasan Semanggi, SCBD, dan tentunya Bursa Efek Jakarta. Nah teman-teman, sekarang aku berada di stasiun Istora Mandiri. Tepatnya ini adalah pusat perkantoran yang ada di Jakarta. Nah beginilah teman-teman situasinya saat ini. COVID-19 salah satunya ditularkan lewat tetesan droplet. Oleh karena itu, MRT Jakarta mengeluarkan himbauan pada penumpang agar tidak berbicara di dalam kereta untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Selain diwajibkan menggunakan masker, penumpang dihimbau untuk tidak melakukan percakapan, baik dengan orang lain atau melalui handphone. Inilah stasiun Senayan BCA. Stasiun ini sangat populer bagi orang-orang yang ingin mengunjungi kawasan Gelora Bung Karno dan menjadi akses paling cepat bagi pengguna yang ingin menuju ke Plaza Senayan. Dan inilah kondisi stasiun Senayan pada siang hari di jam kerja. Berada di kawasan pusat belanja ternama Blok M,
menjadi debut stasiun MRT ini sangat populer. Stasiun Blok M pun menjadi satu-satunya stasiun MRT yang terkoneksi dengan pusat belanja, yaitu tersedia gate langsung ke Blok M Plaza. Di hari kerja dan libur pun, normalnya stasiun Blok M begitu ramai. Nah, sekarang aku berada di stasiun Blok M PCA. Beginilah teman-teman situasi saat ini. MRT Jakarta mengeluarkan dua jenis tiket, yaitu single trip dan multi trip. Kartu MRT yang diberi nama Jelajah dapat dibeli di mesin penjual tiket dan loket yang tersedia di setiap stasiun. Nah, saat ini aku ada di stasiun Fatmawati. Waktu menunjukkan sekitar pukul 1 siang. Stasiun Fatmawati punya arti penting bagi warga kawasan Tangerang Selatan, Cilandak, dan Pondok Labu yang ingin mengakses MRT Jakarta. Lokasi stasiun ini juga tak jauh dari RSUD Fatmawati. Dan seperti yang dilihat, dampak PSBB begitu terasa dari sepinya stasiun yang biasanya ramai penumpang ini. Dan tibalah tujuan akhir stasiun Lebak Bulus, yang jadi kedua stasiun tersibuk MRT Jakarta setelah stasiun Bundaran HI. Di stasiun yang terhubung dengan moda lintas terpadu ini, begitu terasa terkena imbas PSBB. Stasiun Lebak Bulus di siang hari ini begitu sepi, dan tak banyak tinan yang ada di stasiun ini. Teman-teman sekarang sudah lihat kan bagaimana situasi MRT Jakarta saat ini. Semoga pandemi corona ini segera berakhir ya teman-teman, dan kita dapat beraktivitas kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Sekian dulu ya tayangan kami kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa.